siang semuanya. Baik. Yang terhormat yang IPA serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan cintai. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 1. Ini memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jakwan Nabila. Rekan saya Muhammad Pardes Wijaya. saya Madani. Saya Wijaya Sabat. Oke teman-teman, jadi di sini nanti kita akan presentasi ya, 3 orang presentasi, satu lagi belum sampai, tunggu. Jadi nanti kita akan membahas persoalan terlebih dahulu. 3 orang presentasi kita sebagai dokumentasi dan lantas nanti kita akan melakukan pertanyaan. Siap, Beres? Oke, kalau bisa jalan. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Menurut Indonesia dan Sahida dari dalam sebuah penelitian dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan. Pada dasarnya, mengembangkan pola detik Indonesia dalam menganalisis suatu permasalahan terdapat 2 bentuk, yaitu logika berpikir deduktif dan logika berpikir induktif. Logika berpikir deduktif biasanya didasarkan pada aturan logika yang ketat dan sebagian besar tidak dapat disangkal. Sedangkan logika berpikir induktif adalah tindakan yang mudah, pola atau aturan yang memprediksi perilaku masa depan yang berdasarkan pengalaman tersebut. Seperti halnya ketika kita mengalami matahari terbit di setiap pagi, maka tanpa banyak berpikir kita akan menentukan dengan terang bahwa matahari akan terbit esok hari, bahwa matahari akan terbit esok pagi. Salah satu bentuk logika berpikir induktif adalah induktif matematika adalah bentuk logika berpikir untuk membuktikan kebenaran atau pernyataan yang biasanya tak terbatas dan bahkan keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Baik, untuk materi selanjutnya, kapan sih kita bisa menggunakan induksi matematika? Terdapat banyak sekali ya pernyataan matematika yang menyatakan bahwa sifat itu terbukti benar dalam semua bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat positif itu menunjuk ke tak hingga. Dengan kata lain akan sulit untuk dibuktikan secara langsung. Nah, jadi kita bisa menggunakan induksi matematika dalam hal tersebut. Jadi untuk mempermudah kita dalam membuktikan suatu bilangan bulat positif. Kemudian, induksi matematika juga merupakan salah satu argumentasi pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat atau khusus himpunan bilangan asli menurut Sudirman. Kemudian bagaimana sih pola membuktikan dengan induksi matematika? Mungkin ada 2 langkah atau 2 bagian. Yang pertama, membuktikan bahwa pernyataan benar untuk nilai-nilai awal bilangan bulat positif secara langsung. Contohnya ya sering udah kita pelajari sebelumnya seperti N sama dengan 1. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita mengasumsikan atau membuat suatu pemisalan bahwa pernyataan benar untuk suatu bilangan bulat positif, maka tunjukkan pernyataan tersebut benar untuk bilangan bulat positif yang lebih besar berikutnya. Contohnya seperti N sama dengan K atau N sama dengan K ditambah 1. Kemudian selanjutnya menurut Sudirman, induksi matematika sama ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan, induksi matematika itu merupakan salah satu argumentasi pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat atau lebih khusus. Oke, langsung saja
PN-nya itu adalah 4N kurang dari 2 pangkat N. Nah, ini dalam artian bahwasannya PN ini berlaku untuk semua N anggota bilangan asli, dan ketentuannya N ini dimulai dari 5. Dari 5. Kenapa? Karena di sini ada syaratnya, N lebih besar sama dengan 5. Kan biasanya ada bilangnya kita memakai angka 1, BLT 1. Tapi kan di sini misalnya ada syarat N lebih besar dari 5 sehingga kita memakai angka 5. Oke, kita langsung perhatikan. Bahwa untuk N sama dengan 5, pernyataan P5 ini harus bernilai benar ya teman-teman. Oke, kita langsung saja nih ke pembuktiannya. Di mana 4N kurang dari 2 pangkat N. Kita sudah mengetahui bahwasannya N ini adalah 5. Jadi N-nya harus diganti oleh 5. Kita masukkan 5. Oke, kita masukkan di sini 4 dikali 5 kurang dari 2 pangkat 5. 4 kali 5 berapa teman-teman? Kurang dari 2 pangkat 5 berapa teman-teman? 2. Nah, sehingga terbukti ya teman-teman, betul tidak 20 kurang dari 32? Jadi terbukti ya, hipotesis ini kurang dari 2 pangkat N. Oke, selanjutnya ini terbukti ya, benar. Selanjutnya kita akan asumsikan teman-teman. Kita asumsikan bahwa PN 4N kurang dari 2 pangkat N itu benar untuk N sama dengan K, yaitu PK, PK atau P kali K kurang dari 2 pangkat K. Oke, di sini kita asumsikan, berarti kita memiliki asumsi bahwasannya ini teman-teman, kita lihat asumsikan yang ini 4 dikali K ini akan nilainya akan selalu lebih kecil dari 2 pangkat K. Oke, kita cukup ya. Selanjutnya di sini kita akan membuktikan atau membuktikan bahwasannya PN 4N kurang dari 2 pangkat N benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu P K plus 1 kurang dari 2K plus 1. Saja.
saja teman-teman, di sini kan PK plus satunya 4 dikali K plus 1. Kita langsung operasikan ya. 4 dikali K itu berapa teman-teman? 4K. 4 dikali 1 itu 4. Jadi 4K ditambah 4. Nah, selanjutnya kita di sini harus melihat gitu. Kita menggunakan hipotesis induksi. Di mana hipotesis induksi ini sama halnya seperti sebuah asumsi gitu. Jadi kita sudah mengetahui bahwasannya asumsi 4K ini biasanya akan selalu kurang dari 2 pangkat K. Nah, begitupun dengan 4 teman-teman. Dengan 4 ini kita memiliki asumsi bahwasannya akan selalu kurang dari 2 pangkat K. Kenapa sih bisa disebut sebagai atau disebut ya sebagai 4 ini akan selalu kurang dari 2 pangkat K? Kita tunjukkan saja teman-teman, kita buktikan. Di sini 4 kurang dari 2 pangkat K untuk K lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 5. Nah, di sini kita langsung operasi